Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Doctor of Engineering Hadiah Warman SSI MSc selaku penanggung jawab RBL dan juga guru yang telah membimbing saya selama saya mengerjakan RBL ini. Tak lupa juga saya ingin berterima kasih banyak kepada para guru, para musyrifah, teman-teman, kakak kelas dan juga adik kelas kalian yang ikut serta dalam berpartisipasi dalam RBL saya. Semoga RBL ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Energi Cahaya Matahari untuk Mengeringkan Pakaian. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat. Saya Cindy Nur Sahadah dari kelas 11 SMA IT Al-Qudwah. Adapun riwayat pendidikan saya yaitu TK saya di TK Marindo dan SD-nya di SD IT Said Yusuf, SMP-nya SMP Islam Ibnu Sina. Saya juga pernah sekolah di MA Islamiyah Sawangan dan sekarang saya sedang bersekolah di SMA IT Al-Qudwah. Latar belakang dari penelitian saya yaitu pengertian energi matahari dan manfaat menjemur pakaian di bawah sinar matahari langsung. Berdasarkan latar belakang yang saya ambil, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana proses energi matahari dalam mengeringkan pakaian. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada perbedaan dalam menjemur pakaian berwarna terang dengan berwarna gelap. Dan yang ketiga yaitu apakah sinar UV berperan signifikan dalam mengeringkan pakaian. Lalu tujuan penelitian saya yaitu mengetahui proses energi matahari dalam mengeringkan pakaian, mengetahui warna pengaruh mengetahui pengaruh warna baju dalam menjemur pakaian. Kemudian yang terakhir, mengetahui pengertian sinar UV pada cahaya matahari dan perannya dalam mengeringkan pakaian. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu pengetahuan dalam kegiatan yang sering kita lakukan. Jadi, pembaca tidak hanya melakukan, tetapi tahu akan ilmunya, sehingga akan lebih mudah dan mengetahui teknik melakukannya. Teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik kuantitatif yang meliputi observasi, yaitu melakukan pengamatan di lokasi, kemudian eksperimen, yaitu melakukan uji coba untuk membuktikan kebenaran. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu mencari data melalui sumber-sumber tertulis yang relevan. Masuk ke pengertian energi matahari. Energi matahari adalah energi yang dihasilkan dari pancaran sinar matahari. Energi matahari juga merupakan sumber energi terbesar di muka bumi karena matahari menyediakan energi panas yang sangat besar dan merupakan energi yang tidak terbatas. Energi matahari juga sering dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Adapun pemanfaatan energi matahari dapat dilihat pada ayat berikut, yang artinya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi ayat ini tuh menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi yang ditakdirkan oleh Allah untuk tidur selama 309 tahun di dalam gua. Adapun gua tersebut pintunya itu menghadap ke utara. Jadi apabila matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam ke sebelah barat, cahayanya itu menyilang. Ini berarti orang-orang yang ada di dalam gua itu tidak langsung terkena paparan sinar matahari, tetapi
matahari itu membiaskan dari mulut goa sehingga goanya itu mendapatkan goanya itu terang juga gitu loh karena ada biasan, kemudian udaranya juga jadi sejuk. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa manfaat matahari dapat memberikan udara yang sejuk. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, matahari juga berfungsi untuk mengeringkan pakaian. Lalu, bingung gak sih? Apa bertanya-tanya gitu, bagaimana pakaian itu bisa kering ketika terkena matahari? Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam mengeringkan pakaian dengan panas matahari. Yang pertama ada penyinaran matahari, yang kedua penyerapan energi, yang ketiga penguapan, yang keempat pergerakan uap air, yang kelima pengeringan pakaian, yang keenam penetrasi sinar UV. Yang pertama ada penyinaran matahari. Proses ini itu dimulai ketika pakaian basah atau lembab ditempatkan di bawah sinar matahari langsung. Sinar matahari itu mengandung energi elektromagnetik, yaitu merambat tanpa memerlukan media, termasuk panas dan cahaya, yang akan berinteraksi dengan molekul-molekul air dalam pakaian. Yang kedua ada penyerapan energi. Molekul-molekul air dalam pakaian menyerap energi panas dari sinar matahari. Ketika energi ini diserap, molekul-molekul air mulai bergerak lebih cepat, meningkatkan energi kinetik mereka. Nah, selanjutnya ada proses penguapan. Jadi ketika molekul-molekul air itu ketika molekul-molekul air dalam pakaian mendapatkan cukup energi kinetik, mereka akan melewati fase transisi dari cair ke uap yang biasa kita sebut dengan penguapan. Proses ini mengubah air dari bentuk cair menjadi uap air. Nah, uap air yang dihasilkan akan melewati pori-pori kain pakaian. Selama penguapan, partikel-partikel yang berenergi lebih tinggi itu akan keluar meninggalkan partikel-partikel yang kurang energinya. Kemudian ada pengeringan pakaian. Selama proses ini, pakaian menjadi lebih kering karena air dalam pakaian terus berubah menjadi uap air dan dikeluarkan dari pakaian. Semakin banyak sinar matahari yang diterima oleh pakaian, maka akan semakin cepat pula proses penguapan yang berlangsung dan pakaian akan menjadi lebih cepat kering. Lalu, bingung gak sih apa perbedaan menjemur pakaian yang berwarna hitam atau gelap dengan pakaian yang berwarna terang? Pakaian berwarna hitam dapat menyerap panas yang akan membuat panas berkumpul pada baju tersebut, sedangkan warna putih bersifat memantulkan panas. Mengapa warna hitam dapat menyerap panas? Kita bisa lihat di video ini. Nah, ketika cahaya matahari mengenangi benda yang berwarna putih, ia akan memantul, karena warna putih umumnya memantulkan sebagian besar cahaya matahari termasuk panas. Akibatnya, objek berwarna putih cenderung menyerap panas lebih sedikit dibandingkan dengan warna gelap. Adapun warna hitam dapat menyerap semua gelombang cahaya sehingga bisa menyerap panas, dan itu dikarenakan bukan panas yang berperan dalam hal ini, akan tetapi cahaya warna yang terlihat pada suatu objek berkaitan dengan panjang gelombang cahaya yang terpantul di objek tersebut. Materi ini itu berhubungan dengan radiasi, yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara. Hal ini disebut juga dengan radiasi benda hitam, yang memaparkan bahwa semakin hitam benda tersebut, maka energi radiasi yang dikenalkan semakin besar. Nah, energi radiasi juga tergantung pada tingkat derajat suhunya dengan rumus P sama dengan Q per T sama dengan E dikali konstansa Stefan dikali A dikali T pangkat 4, dengan keterangan P sama dengan daya radiasi atau energi radiasi setiap waktu, Q sama dengan kalor, T sama dengan waktu, E sama dengan emisivitas bahan, A sama dengan luas penampang, T sama dengan suhu atau Kelvin, lambang O itu sama dengan konstanta Stefan Boltzmann. Mungkin cukup itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Bu Sari yang telah memasukkan ininya, kepada Pak Hadi juga. Saran dan masukan. Iya, saran. Ya, saran. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.